Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat contoh soal persediaan secara perpetual dengan menggunakan metode average atau rata-rata bergerak. Di sini sudah ada soal dan kita diminta untuk mencatat persediaan dengan metode rata-rata bergerak atau average. Lalu kita menggunakan kartu persediaan. Berikutnya, selain itu juga kita diminta untuk membuat jurnal umum dari masing-masing transaksi. Maka sudah disiapkan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Yang pertama, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu di sini data barang dagang yang terjadi pada UD Mekar Selalu periode Desember tahun 2023. Untuk UD Mekar Selalu menjual barang mie instan Indomie spesial. Berikut adalah data transaksinya. Untuk transaksi yang pertama ada persediaan awal sebanyak 75 dus dengan harga per unit Rp66.000. Maka dari transaksi ini kita catat ke dalam kartu persediaan. Tanggal kita isi tanggal 1 karena ini merupakan saldo awal. Maka kita catat ke dalam kolom saldo. Kita mempunyai saldo 75 unit dengan harga per unit Rp66.000. Maka jumlahnya yaitu Rp4.950.000. Untuk tanggal transaksi ini tidak dicatat ke dalam jurnal umum karena ini merupakan saldo awal. Kita lanjut, berikutnya di tanggal 5 Desember dibeli dari PT Indomarko dengan nomor bukti F14 sebanyak 100 dus harga per unit Rp68.000. Maka kita catat ke dalam kartu persediaan, tanggal transaksi kita isi tanggal 5. Lalu nomor bukti yaitu kita isi F14. Karena kita di sini membeli barang yaitu 100 dus, maka kita catat ke dalam kolom masuk. 100 dengan harga per unit Rp68.000, maka jumlahnya Rp6.800.000. Lalu berikutnya untuk mengisi ke dalam saldo, karena kita menggunakan metode average atau rata-rata bergerak, cara membuat di kolom saldo yaitu 75 unit. Awalnya kita mempunyai 75 unit, lalu kita membeli 100 unit. Maka 75 ditambah 100 didapatlah 175 unit. Lalu jumlahnya ini sama, jumlah saldo sebelumnya ditambahkan dengan jumlah pembelian 4.950 ditambah 6.800, maka kita mencatat jumlah dari saldo setelah ada pembelian yaitu Rp11.750.000. Lalu kita belum mengisi harga per unit. Untuk harga per unit didapat dari Rp11.750.000 kita bagi dengan 175 unit. Maka didapatlah Rp67.142,86. Di sini saya mengambil dua angka di belakang koma. Jadi ini diambil dari jumlah dibagi dengan unit. Maka didapatlah harga per unitnya. Selanjutnya, setelah kita mencatat di dalam kartu persediaan, kita mencatat ke dalam jurnal umum. Tanggal transaksi kita isi tanggal 5 dengan jurnal yang kita buat yaitu persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di sebelah kredit. Masing-masing Rp6.800.000 sesuai dengan di soal 100 dus dikali Rp68.000. Maka didapatlah Rp6.800.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 14 Desember
di tanggal 14 Desember ini, Kopi Faktur nomor 202 Toko Sumber Rezeki untuk penjualan 30 dus dengan harga per unit Rp80.000. Jadi ada penjualan 30 dus. Untuk mencatat di kartu persediaan, maka kita catat tanggal, kita isi tanggal 14. Nomor bukti kita isi CF202 sesuai dengan di soal. Karena kita menjual, maka kita catat di sini menjualnya 30 dus. Maka kita catat ke dalam kolom keluar, yaitu 30 dus. Sedangkan untuk harga per unit kita tidak ambil dari soal, tetapi kita ambil dari kartu persediaan. Di dalam kartu persediaan ini, terakhir jumlah harga per unit yaitu Rp67.142,86. Maka inilah yang kita gunakan harga per unit untuk penjualan. Lalu untuk jumlahnya, unit dikali harga per unit, maka didapatlah jumlahnya Rp2.014.285,71. Sedangkan untuk saldonya 175 unit. Jadi sebelumnya kita sudah mempunyai 175 unit, lalu dijual 30, maka dikurangi 175 dikurangi 30, maka didapatlah 145 unit. Jadi ini didapat dari 175 dikurangi 30, maka didapatlah 145 unit. Sedangkan harga per unit tetap, jadi apabila ada penjualan, harga per unit tidak berubah, yaitu tetap dari saldo sebelumnya, Rp67.142,86. Lalu untuk jumlahnya, unit dikali harga per unit, maka ini masuk ke dalam jumlahnya, yaitu Rp9.735.714,29. Setelah kita mencatat di dalam kartu persediaan, kita catat ke dalam jurnal umum. Tanggal transaksi kita isi tanggal 14, dengan jurnalnya ada dua. Yang pertama yaitu piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit, dengan angkanya sebesar Rp2.400.000. Angka Rp2.400.000 yaitu ini diambil dari soal 30 dus dikali 80.000, maka didapatlah Rp4.200.000. Lalu berikutnya jurnal yang kedua untuk penjualan yaitu harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari kartu persediaan, yaitu dari sini sebesar Rp2.014.285,71. Ini yang kita masukkan sebagai angka untuk jurnal yang kedua. Jadi jurnal yang pertama kita ambil dari soal angkanya, sedangkan jurnal yang kedua kita ambil dari kartu persediaan. Selesai di tanggal 14, kita masuk transaksi berikutnya di tanggal 20. Di tanggal 20, faktur nomor 31 dari PT Indomarko untuk pembelian 75 dus dengan harga per unit Rp70.000. Dari transaksi ini, kita catat ke dalam kartu persediaan, tanggal transaksi kita isi tanggal 20, lalu nomor bukti kita isi F31. Karena di sini kita pembelian 75 dus, maka kita catat ke dalam kolom masuk. 75 unit dikali harga per unit Rp70.000, maka didapatlah Rp5.250.000. Sedangkan untuk saldonya, awalnya kita mempunyai 145 unit. Lalu kita membeli 75 unit, maka ini ditambahkan. 145 ditambah 75, maka didapatlah 220 unit. Jadi ini didapat dari 145 ditambah 75, maka didapatlah 220. Lalu berikutnya, untuk jumlahnya. Sebelumnya kita mempunyai Rp9.735.714,29.
ditambahkan Rp5.250.000, maka ini masuk ke dalam kolom jumlah, yaitu Rp14.985.714,29. Untuk mengisi harga per unit, yaitu didapat dari jumlah dibagi dengan unit. Jumlah dibagi dengan unit Rp14.985.714,29 dibagi 220. Maka didapatlah harga per unit, yaitu Rp68.116,88. Jadi ini diambil dari jumlah dibagi dengan unit. Selesai kita catat di kartu persediaan tanggal 20 Desember, lalu kita catat di jurnal umum tanggal 20 Desember. Kita isi dengan jurnalnya, persediaan barang dagang di debit dan utang dagang di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp5.250.000. Kita lanjut transaksi berikutnya yang terakhir ada di tanggal 23 Desember. Kopi faktur nomor 204 toko ijo untuk penjualan 60 dus dengan harga per unit Rp78.000. Jadi di sini ada penjualan, maka kita catat ke dalam kartu persediaan, dicatat ke dalam kolom keluar. Tanggal kita isi yaitu tanggal 23. Karena kita menjualnya 60 unit, maka kita isikan 60 unit. Dengan harga per unit kita ambil dari harga per unit yang terakhir, yaitu Rp68.116,88. Ini kita tulis. Lalu, untuk jumlahnya, unit dikali harga per unit, maka didapatlah Rp4.087.012,99. Lalu untuk saldonya, sebelumnya kita mempunyai 220 unit. Jadi sebelumnya kita mempunyai 220 unit, dikurangi dengan penjualan 60 unit, maka didapatlah 160 unit. Jadi ini didapat 160 unit. Sedangkan harga per unit tidak berubah, langsung kita tulis Rp68.116,88. Jumlahnya didapat unit dikali harga per unit, maka didapatlah Rp10.898.701,30. Selesai kita catat di kartu persediaan, kita catat di jurnal umum. Untuk jurnal umum ada dua jurnalnya. Jurnal yang pertama piutang dagang di debit dan penjualan di sebelah kredit. Angkanya diambil dari soal, yaitu 60 dus dikali 78.000. Maka didapatlah Rp4.680.000. Lalu jurnal yang kedua, harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di sebelah kredit. Masing-masing angkanya ini kita ambil dari kartu persediaan, yaitu di sini ada sebesar Rp4.087.012,99. Inilah yang kita ambil untuk kartu persediaan. Jadi kita isi Rp4.087.012,99 di debit dengan di sebelah kredit yang angkanya diambil dari kartu persediaan. Sehingga kesimpulannya bisa kita lihat, apabila ada penjualan, jurnalnya ada dua, yaitu yang pertama kita ambil jurnalnya untuk angkanya diambil dari soal. Sedangkan jurnal yang kedua angkanya kita ambil dari kartu persediaan. Setelah selesai, jangan lupa jurnal umumnya kita jumlah, debit dengan kredit harus balance. Itulah tadi contoh soal pencatatan persediaan secara perpetual dengan metode average atau rata-rata bergerak, yaitu menggunakan kartu persediaan dan jurnal umum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.